Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan ini tersimpan jadi sebuah video di mana kali ini saya akan membuatkan tutorial video tentang bagaimana cara menghitung gorden rumah sakit, model, bahan, rel, cara pemasangannya, ataupun sertifikat data penunjang gorden itu sendiri. Jadi banyak sekali tutorial video yang saya buat dikarenakan durasinya sangat panjang. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang cara menghitung gorden rumah sakit. Pada dasarnya gorden rumah sakit itu sangat simpel untuk kita hitung, tetapi banyak sekali pedagang gorden yang menggunakan rumus-rumus yang berbeda-beda. Ada yang dikali panel, ada yang lebar lari, ya kayak kontraktor bangunan lah, di mana ada yang borongan, ada yang meter lari, ada yang meter persegi, sama juga di gorden. Banyak sekali tukang gorden yang mempunyai rumus-rumus yang berbeda, namun tetap hasilnya hampir mirip sama. Yang pastinya rumusan tersebut itu nanti sehingga membuat para penjual gorden itu tidak tekor di saat mereka memotong kain dan dikasih ke konveksi. Kali ini saya akan membuatkan cara penghitungan gorden rumah sakit dengan cara yang sangat praktis, mudah dipahami, dengan yang saya sangat sering share ke konsumen saya, di mana konsumen saya itu sangat mudah memahami tentang menghitung gorden dengan cara per meter persegi ya di sini. Jadi misalkan harga gorden itu 60.000. Jadi ada rumusnya ya, kayak pelajaran matematika lah, sehingga Anda juga nanti bisa menghitung RAB anggaran berapa yang Anda keluarkan dengan ukuran lebar, tinggi, dan unit ya. Jadi Anda membutuhkan itu, kalau mau menghitung itu lebarnya berapa, mau L, mau lurus, mau U, ya kan, kalau gorden rumah sakit ada seperti itu, tingginya berapa, nah itu unitnya berapa, di ruangan apa ya, bisa seperti itu. Anda bisa menghitungkan, cara untuk menghitungkannya sangat mudah. Sekali lagi ya, rumusnya adalah lebar dikali 1,5 lipat, 1,5 kali pemakaian ya. Itu buat apa ya? Buat lipatan ke samping. Nanti saya akan menerangkan khusus untuk lipatan ke samping. Langsung aja kali tinggi. Tingginya itu ditambah 30 cm. Buat apa? Yaitu buat lipat atas, lipat bawah. Nanti saya akan membahas tentang lipat atas itu seperti apa, lipat bawah itu seperti apa. Nah, total dari pemakaian keseluruhan itu baru dikali harga. Jadi kalau misalkan harga 60.000, misalkan Anda mempunyai lebar 1,2 meter, tingginya 2 meter, berapa? Nah, Anda bisa menghitung sendiri. 1,2 itu dari mana lebarnya ya, dikali 1,5 itu apa? Itu rumus lah ya, rumus yang saya pakai. Dikali tinggi itu kan 2 meter, nah kita tambah dulu 30 cm. Apa itu 30 cm? Itu rumus juga, lipat atas dan lipat bawah, nanti saya terangkan. Jadi total 1,2 dikali 1,5 dikali 2,3 sama dengan 4,14 meter persegi. Di mana pemakaian dari lebar 1,2 meter, tinggi 2 meter adalah 4,14 meter persegi, di mana tinggal kita kalikan harga saja. Jadi kali harganya 60.000, berarti total harganya 864.000. Jadi menurut saya, dan saya suka share cara penghitungan seperti ini, dan sama saya dalam waktu sehari, bahkan dalam waktu sejam itu sudah bisa menghitung sendiri. Bayangkan kalau misalkan dikasih rumusnya rumit-rumit, kali panel, kali apa, mungkin bagi yang tukang gorden itu gampang memahami, tapi yang bagi penjualnya iya-iya aja, tapi tidak tahu ini dari mana, hasilnya nanti seperti apa. Jadi saya ingin mengasih ukuran atau cara penghitungan gorden yang mudah memahami, sehingga kita bisa sama-sama meng-cross-check hasilnya apakah sesuai atau tidak. Oke. Nah, apa itu yang lebar ke samping? Kan di sini saya terangkan lebar lipatan ke samping ya, lipatan ke samping 1,5. Itu lipatan ke samping seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak dikali 1,5, berarti nanti seperti gambar yang kedua ini lurus, hasilnya seperti layar.
Jadi nanti dikali 1,5 itu agar gorden itu ada membentuk lipatan-lipatan. Ya, 1,5. Kalau ini lurus ya, nah, lurus. Oke. Nah, ini ya. Pada dasarnya kalau itu tergantung customer, ada yang kali 1,5, ada yang kali 2. Umumnya kali 2 paling maksimal karena beda sama gorden rumahan di mana ada yang kali 2,5 itu sangat banyak pelunya. Kalau gorden rumah sakit saya kira kalau terlalu banyak bahan itu berat ya, kan bebannya itu sangat panjang-panjang gitu untuk maintenance-nya supaya awet. Jadi maksimal kali 2. Dan saya sendiri sangat banyak pemesanan itu bahkan 1,5 pemakaian karena banyak menghemat anggaran dan hasilnya bagus. Nah ini kalau kali 2 seperti ini. Kali 2 jadi lipatannya seperti ini, lipatan samping ya. Bisa melihat seperti ini. Dan gimana kalau 1,5? Nah 1,5 saya membuat video. Nah video seperti ini. Jadi tambah jarang ya lipatannya tapi masih rapi. Saya sering menjual 1,5 pemakaian, hasilnya seperti ini. Ya ini. Jadi mempengaruhi harga lipatan ini. Ada yang kali 2, ada yang kali setengah, 1,5. Sedangkan, nah ini lipat bawah, lipat atas itu seperti apa? Nah ini yang di sini 30 cm, tinggi ditambah 30 cm, buat ini lipat atas dan lipat bawah itu memakai bahan 30 cm buat ngejahit ya. Jadi nanti atas sama bawah itu ditambah karena kita jualnya bahan baku, misalkan 2 meter ditambah 30 cm buat lipat ini, lipat bawah dan lipat atas untuk ngejahitnya. Dan sesudah itu Anda bisa menghitung sendiri berapa budget anggaran yang Anda akan keluarkan dengan ukuran yang Anda ketahui sehingga mempermudah Anda dalam pemesanan gorden rumah sakit. Dalam hal yang kedua, itu cara memilih gorden. Singkat saja, cara memilih gorden itu tidak pusing-pusing seperti gorden rumahan ya, karena modelnya gitu-gitu aja. Mungkin Anda harus memperhatikan apakah bahan itu mau di brisket atau tidak. Nah itu jarang sekali penjual yang menerangkan brisket atau tidak ya kan, sehingga takutnya sudah dijahit kok tidak sesuai ekspektasi yang diinginkan, pengennya seperti ini, pengennya natural, pengen di brisket. Nah untuk itu saya akan menerangkan jelas cara yang di brisket atau tidak. Oke, seperti ini ya. Kalau ini di brisket ini jadi mempunyai ciri ada lakukan lancip seperti ini ya, lancip seperti ini. Nah ini brisket namanya ya, karena ini ada mesin yang digencet sehingga membentuk lipatan-lipatan lancip ujungnya sih. Dan yang tidak di brisket seperti apa? Seperti ini ya. Nah ini masih di brisket, sorry ya. Nah ini yang tidak di brisket, jadi bentuknya natural. Jadi ada orang yang pengen tidak di brisket, itu bayang seperti ini natural, gelembung-gelembungnya natural. Ada yang di brisket ya seperti ini. Nah ini lancip ya. Nah ini tidak di brisket. Ya saya sendiri merekomendasikan sih kalau untuk sekarang ya lebih banyak yang tidak di brisket atau natural. Kelihatannya lebih mahal dan lebih natural ya. Kalau di brisket itu kesannya model lama. Tetapi ada juga, masih banyak juga sih peminat yang di brisket, mereka meyakini kalau di brisket itu tampak rapih ya kan. Kayak gini kan tampak rapih, ada lancip-lancip tampak rapih. Nah itu sesuai keinginan Anda. Kita hanya penjual, berarti konsumen itu pengennya di brisket ya kita brisket, dan kalau tidak ya kita buat natural ya kan. Nah, oke. Dan hal yang kedua tentang gorden itu apakah mau nempel pelapon? Nah ini semua nempel pelapon ya, ini nempel pelapon, jadi gorden rel langsung pelapon ya. Ini sama gorden rel pelapon, jadi langsung nempel pelapon. Ada juga yang tipenya yang menggantung. Jadi di sini, nah ini tipe menggantung. Nah ini ada stick ya, ada pokoknya ada gantungan di mana itu fungsi gantungan ya, fungsi gantungan itu buat sirkulasi udara. Kalau gimana dong kalau misalnya nempel pelapon, berarti biasanya memakai jaring. Jaring ini fungsinya untuk mengatur sirkulasi AC biar menyebar lah ya antara satu ruangan ke ruangan lain, tidak pengap atau AC-nya tidak bertumpuk pada satu bed ya kan, seperti itu. Hal yang ketiga ya mengenai desain ya, mengenai desain itu
Ada yang tidak pakai jaring seperti ini, nah, itu terserah keinginan konsumen. Tentunya kita mengikuti saja. Tidak memakai jaring seperti ini, memakai jaring seperti ini, ya. Nah, ini ada yang memakai jaring plus bis list. Nah, ini bisa disebut orang bis, bisa disebut list. Nah, seperti ini. Nah, namun pada umumnya saya tekankan kalau rel yang nempel plafon itu harus memakai jaring. Tetapi kalau misalkan yang menggantung seperti ini bisa memakai jaring, bisa tidak. Jadi jaring itu buat variasi ya, karena sirkulasi ya memang udah bagus dari atas. Oke. Baik, cukup sekian saja mengenai gorden rumah sakit. Nanti saya akan membuat tutorial video selanjutnya. Karena ini durasinya sangat panjang, jadi saya membuat beberapa tutorial tentang memilih bahan seperti apa yang bagus, sehingga Anda itu sudah mempunyai bayangan. Memilih rel gorden seperti apa, yang fleksi atau yang lurus, yang bulat, yang stainless ya, banyak sekali yang di pasaran sana, dan saya akan menerangkannya nanti. Dan gimana cara memasang gorden rumah sakit sehingga Anda menghemat maintenance perawatan. Jadi memasang gorden yang bagus pemasangannya, sehingga relnya awet, tentunya gordennya awet. Kalau relnya tidak awet atau rusak, ya tentunya gordennya juga akan rusak, dan itu sangat memboroskan ya bagi Anda ya, seperti itu. Dan saya pun sebagai penjual menginginkan kepuasan Anda, sehingga Anda memesan gorden ke kami terus menerus seperti itu. Oke, cukup sekian saja tutorial video kali ini. Senang sekali saya bisa men-share video ini pada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.